Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya. Baiklah, anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang Hitoh Palimbang. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, ada satu perkataan yang sangat menarik yang diucapkan oleh salah satu tokoh yang merumuskan daripada Hitoh Palimbang itu. Siapa yang merumuskan Hitoh Palimbang? Yang merumuskan namanya Kiai Haji A.R. Sultan Mansur. Beliau pernah mengatakan bahwasanya jika engkau berikan seluruh hidup untuk kepentingan Allah dan juga untuk kepentingan Rasulullah, niscaya pada saat itu engkau akan mendapatkan bagaimana nikmatnya beragama itu. Sehingga walaupun menderita dalam berjuang, niscaya penderitaan itu akan dirasakan nikmat pula. Itu enaknya ya kalau kita memiliki prinsip hidup seperti prinsipnya Kiai Haji A.R. Sultan Mansur ya. Jadi seluruh kehidupannya bahagia terus ya. Karena setiap perjuangannya tidak lain hanyalah untuk menegakkan agama Allah dan juga untuk berdakwah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Enak ya. Tapi kalau kita banyak melakukan kegiatan keburukan ya, amal-amal yang buruk, perbuatan yang buruk, ya kita hidupnya kita terasa tidak tenang ya, karena dibayang-bayangi kekhawatiran, jangan-jangan saya kayak gini ntar ketahuan, jangan-jangan kayak gini nanti kayak gini. Tapi kalau kita hidupnya yang baik-baik, kita akan puas, kita akan merasakan nikmat kalau kebaikan kita itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, langsung kita bahas ya. Hitoh Palimbang dirumuskan oleh Kiai Haji A.R. Sultan Mansur tahun 1956 sampai dari tahun 1956 sampai 1959 ya, oleh Kiai Haji A.R. Sultan Mansur pada muktamar yang ke-33 di Palembang. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, tujuan daripada dirumuskannya Hitoh Palimbang ini tidak lain supaya menumbuhkan ruh perjuangan dalam diri persyarikatan, dalam diri warga persyarikatan Muhammadiyah. Karena kenapa? Karena setiap warga Muhammadiyah ini memiliki satu tanggung jawab ya, yaitu untuk membentuk khairu ummah, untuk membentuk sebaik-baik umat. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kiai Haji A.R. Sultan Mansur untuk membentuk khairu ummah tersebut? Yaitu dengan merumuskan Hitoh Palimbang pada muktamar yang ke-33 di Palembang tahun 1956 sampai 59. Oke, kita langsung saja kepada apa saja yang terkandung dalam Hitoh Palimbang. Oke, yang pertama adalah menjiwai pribadi anggotanya dengan iman, ibadah, akhlak, dan juga ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama adalah menjiwai. Menjiwai itu artinya adalah memasukkan dalam jiwa, ya, dalam jiwa warga Muhammadiyah. Apa yang dimasukkan ke dalam jiwa warga Muhammadiyah? Ya, tentunya apa itu? Ibadah, iman, ibadah, akhlak, dan juga ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya ketika kita menjiwai iman, akhlak, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya tadi, maka seluruh anggota badan kita itu akan bergerak sesuai dengan keimanan, sesuai dengan akhlak, sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan ibadah yang tertanam dalam jiwa kita, sehingga apapun yang kita lakukan melalui tangan kita, melalui mata kita, melalui pikiran kita, didasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman, ibadah, akhlak, dan juga ilmu pengetahuan dimasukkan ke dalam jiwa. Nah, dengan demikian ya, maka kita sudah berubah menjadi individu yang siap untuk membentuk khairu ummah, sebaik-baik umat.
Nah, kayak gitu ya. Jadi bentuk diri kita terlebih dahulu ya, dijiwai dulu yang namanya iman ya kan. Kalau nggak menjiwai, ya kalian nonton sinetron tuh biasanya nangis nggak tuh? Kalau nonton sinetron, nonton drakor itu bisa nangis, bisa meresapi, bisa ikut terharu, itu ya karena kalian menjiwai film atau drama drakor ya yang kalian tonton. Begitu juga bukan hanya drakor ya, tapi iman itu harus dimasukkan ke dalam jiwa. Bisa biar kita bisa merasakan kenikmatan iman itu sendiri. Wah, begitu nikmatnya ya. Oke, selanjutnya adalah melaksanakan uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sudah ada dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh suri toladan yang baik. Memberikan contoh tauladan yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, ya maka itu bagian daripada uswatun hasanah yang dilakukan di setiap bidang dan di setiap lapangan, sehingga nanti di setiap bidang dan di setiap lapangan itu mendorong terwujudnya khairul ummah, yaitu masyarakat yang menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan uswah hasanah di antara sesama kita? Yang pertama yaitu warga Muhammadiyah harus senantiasa tampil di muka umum, di muka masyarakat, ya berperan di antara masyarakat untuk memberikan kesejahteraan bagi kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Jadi adanya warga Muhammadiyah itu, adanya siswa-siswi SMA Muhammadiyah itu harus memberikan satu kebaikan, mengutamakan kepentingan untuk orang lain, bukan mementingkan kepentingan untuk diri sendiri. Ya, jadi seperti itu. Setiap warga Muhammadiyah harus mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, warga Muhammadiyah bisa tampil di muka masyarakat untuk menyelesaikan segala problematika yang ada dalam masyarakat, yang ada dalam keluarga, yang ada dalam lingkungan pertemanan kalian ya. Jangan adanya kalian itu malah kalian menjadi problem bagi teman-teman kalian. Jangan sampai ya. Tapi adanya kalian di antara masyarakat atau di antara teman-teman kalian harus memberikan kebermanfaatan yang bagus buat teman-teman kalian. Untuk beruswah hasanah yang selanjutnya yaitu bagaimana kita senantiasa melakukan dakwah al-islamiyah. Islam itu harus didakwahkan kepada orang lain, disebarkan kepada orang lain supaya Islam itu tercermin bahwasanya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mendidik morality atau akhlak seseorang sehingga terciptalah satu perilaku yang baik ya, tercermin dalam jiwa-jiwa kaum muslimin, jiwa-jiwa warga Muhammadiyah itu, dan jiwa-jiwa siswa-siswi SMA Muhammadiyah itu adalah jiwa yang berakhlakul karimah. Maka ketika kalian berbuat kebaikan kan, tanpa sadar kebaikan kalian itu pasti akan dilihat sama orang lain dan juga ditiru oleh orang lain. Wah, anak itu belajarnya pokoknya setiap subuh tuh. Setiap subuh habis sholat subuh dia langsung belajar. Ya, makanya dia pintar. Nah, untuk itu akan saya contoh, saya nyontoh cara belajarnya dia. Maka ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan kita akan dicontoh orang lain tanpa kita sadari. Tapi sebaiknya kalau berbuat jahat juga kayak gitu ya. Nah, makanya harus dakwah Islam atau nilai akhlak itu harus tercermin dalam diri kita sebagai dakwah Islam. Nah, untuk selanjutnya adalah mengatur kehidupan dalam berkeluarga ataupun dalam bertetangga ya. Jadi harus memiliki keteraturan dalam hidup berumah tangga. Ya, kenapa? Karena rumah tangga itu atau kehidupan keluarga itu bagian daripada tempat untuk mendidik generasi muda supaya generasi muda ini memiliki akhlak yang baik. Itu berawal dari keluarga ya. Jadi keluarga itu harus keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan keluarga itu harus
mempersiapkan generasi muda ya, sehingga ketika generasi muda itu mendapatkan satu generasi yang baik, maka umatnya pun akan bisa baik. Maka harus diatur kehidupan dalam berkeluarga dan juga bertetangga. Maka perhatikan kalian yang mungkin nanti pingin nikah ya, atau pingin nikah semuanya kan pasti kan ya, kalian harus memperhatikan calon saya nih ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik dulu yang dipilih ya. Kalau kalian nggak dapat yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, pilih yang soleh-soleh ya. Tapi ganteng cantik itu bukan dari wajahnya atau penampilannya. Ya, ada pepatah yang mengatakan laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukanlah kecantikan atau kegantengan itu dari wajah yang menghias kita, atau dari aksesoris yang menghias kita, atau dari baju yang kita kenakan. Tapi kecantikan, kegantengan itu berasal dari ilmu dan juga budi pekerti. Makanya kalau orang yang berilmu dan berbudi pekerti itu kelihatannya keren banget ya. Tapi secantik apapun kalau moralnya jelek, maka ya akan aja dilihatnya akan jelek juga ya. Nah, selanjutnya warga Muhammadiyah harus senantiasa bersikap dinamis dalam mengikuti perkembangan yang terdapat dalam masyarakat ya. Jangan nggak tahu nih berita yang ada di masyarakat seperti apa, sehingga kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan problem-problem yang terdapat dalam masyarakat. Itu adalah langkah-langkah untuk melakukan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Nah, untuk Hitoh Palembang yang ketiga adalah mengutuhkan organisasi dan juga merapikan administrasi organisasi. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, kalau kita lihat berbagai macam amal usaha Perserikatan Muhammadiyah ya, seperti sekolahan-sekolahan, rumah sakit, lembaga pendidikan, yayasan yatim piatu, dan masih banyak ribuan amal usaha Perserikatan Muhammadiyah itu cenderung memiliki satu susunan administrasi yang rapi. Itu memang karena perjuangan itu enggak asal-asalan ya, perjuangan itu harus dilakukan dengan administrasi yang baik ya. Suatu kebaikan yang tidak terorganisir akan mudah dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir dengan rapi. Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib ya, kata radhiyallahu anhu ya, itu seperti itu. Jadi supaya organisasi itu kokoh ya, maka harus dilakukan semaksimal mungkin ya, dengan ketertiban berorganisasi dan juga administrasi yang terdapat dalam organisasi Muhammadiyah itu ya. Sama kalau kalian juga ingin sukses ya, kalian susun terlebih dahulu secara rapi langkah-langkahnya mau seperti ini sehingga saya nyampe ke sini ya. Belajar kalian juga harus disusun dengan rapi, sehingga ketika kalian malam belajar kalian nggak ngantuk ya. Ngantuk kenapa ya? Karena mungkin kurang kopi. Nggak mungkin, karena ya kurang rapi aja nyusun bagaimana belajar yang baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu memperbanyak dan mempertinggi mutu amal ya. Jadi Muhammadiyah itu senantiasa melakukan perbuatan yang bukan hanya kuantitasnya saja, banyaknya suatu pekerjaan, akan tetapi juga kualitas daripada amal itu. Kan kalau setengah-setengah mending nggak usah ya. Mending langsung 100% full powerful dikerjakan ya. Maka memperbanyak dan juga mempertinggi mutu amal kita. Amal itu adalah perbuatan ya, bukan ketika ada kotak amal di masjid kemudian ada uang kita masukkan ke kotak amal tersebut itu namanya amal, bukan ya. Yang namanya amal itu adalah tingkah laku atau perbuatan ya. Kayak saya ini nih lagi ngomong nih, saya lagi beramal, nah, kayak gitu ya. Jadi setiap amal itu harus berkualitas ya. Kalian belajar kalian juga harus berkualitas ya. Sama seperti Perserikatan Muhammadiyah, setiap amal-amal yang solehnya harus berkualitas, karena Muhammadiyah meyakini setiap amal daripada Perserikatan Muhammadiyah itu
semuanya akan dinilai, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, amal yang lurus. Jadi apapun yang diperbuat oleh dalam Persyarikatan Muhammadiyah, ya, apapun yang diperbuat dalam persyarikatan, dalam organisasi, ya, dari hal yang paling kecil, IPM ngangkat-ngangkat kursi buat acara sekolahan, itu adalah amal perbuatan, ya. Itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ngangkat kursinya, serapi-rapinya ngangkat kursinya, sekuat-kuatnya ngangkat kursinya. Supaya apa? Karena hal itu diyakini bahwasanya amal itulah yang akan menjadi amal soleh, ya, untuk perbaikan diri kita di hadapan Allah, atau ketika nanti ada yaumul hisab, ya. Itu untuk selanjutnya, yaitu tentang, ya, mempertinggi mutu anggota dan juga membentuk kader. Nah, kan seperti itu. Jadi pergerakan Muhammadiyah itu harus terdapat kadernya terlebih dahulu. Nah, kader-kader Muhammadiyah ini itu dibuat berdasarkan bagaimanakah kualitas yang harus dijadikan sebagai kader. Maka ketika itu Kiai Haji A.R. Sultan Mansur, ya, untuk generasi penerus Persyarikatan Muhammadiyah, ya, harus dibentuk kader, ya kan. Anggota pun harus anggota yang berkualitas. Kalau kita banyak berkualitas, kita memiliki kualitas, ya, dalam hidup ataupun dalam organisasi, maka ya ini cocok untuk dijadikan sebagai kader penerus, ya, karena berkualitas, ya. Tapi kalau nggak berkualitas kan, ya, nggak dipakai, ya. Makanya apapun job kalian, apapun pekerjaan kalian, apapun profesinya nanti, kerjakan dengan kualitas kalian, ya. Supaya apa? Supaya kalian dilirik oleh orang untuk menjadi sesuatu, ya, memperluas jaringan kalian, ya. Nah, tapi kalau kalian ngerjainnya asal-asalan, kualitas kalian nggak ada, ya, nanti cenderung ya udah, ini nggak ada kualitasnya, apa yang dipakai, kan, ya. Nanti kalau kalian kerja, kalau kalian apapun itu, tunjukkan kualitas kalian, ya. Nah, itu maka Muhammadiyah senantiasa mempertinggi mutu daripada anggota dan juga membentuk satu kader Persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya adalah mempertinggi, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah menyambung ukhuwah, tali persaudaraan dengan organisasi-organisasi yang lain, ya, atau di luar organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, namanya Nahdlatul Ulama atau Persis atau dan lain sebagainya, demi mewujudkan demi mewujudkan keyakinan dan juga cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah itu, dan juga demi mewujudkan khairul ummah, sebaik-baik ummah. Jadi nggak egois, ya, Muhammadiyah, ya, yang paling benar Muhammadiyah sendiri, nggak boleh, ya, karena harus memadukan satu paham yang berbeda untuk satu tujuan yang sama, yaitu membentuk khairul ummah, sebaik-baik umat. Selanjutnya adalah menuntun kehidupan anggota. Nah, kehidupan anggota itu harus senantiasa dituntun, ya. Kenapa? Karena kan problematika yang dihadapi oleh setiap manusia itu kan berbeda. Ya, sekarang semangat banget tuh belajarnya, tugasnya semangat banget tuh ngerjain tugas. Wah, tiba-tiba loyo. Kenapa loyo? Waduh, karena udah bosan, udah capek tugas mulu. Ya, nanti dituntun sama walinya. Ya, semangat mengerjakan tugas, ya, biar kalian lulus dengan baik, ya, biar kalian paham materinya, ya. Ngerjain tugasnya juga harus bermutu, berkualitas, jangan tugasnya nggak berkualitas. Ya, itu contoh aja, ya. Menuntun kehidupan anggota artinya problematika yang dihadapi oleh seseorang itu senantiasa berubah. Bahkan tiap waktu, tiap detiknya bisa berubah tuh. Ya kan, karena pengaruh budaya, kultur yang lain, atau pengaruh daripada berbagai macam informasi yang terdapat dalam dunia internet, ya, di HP kalian itu bisa merubah sikap dan juga paham kalian terhadap ajaran agama Islam, terhadap kehidupan, ya. Makanya harus ada selalu dituntun, ya, menuntun kehidupan anggota yang tertera dalam Khitoh Palembang. Oke, itu aja anak-anakku semuanya isi daripada Khitoh Palembang yang dirumuskan oleh Kiai Haji A.R. Sultan Mansur tahun 1956 sampai 1959 di Palembang pada muktamar yang ke-33. Terdapat 7 pikiran pokok. Yang pertama adalah menjiwai pribadi anggotanya dengan ibadah
iman, akhlak dan juga ilmu pengetahuan, melaksanakan uswatun hasanah dengan cara yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi organisasi, memperbanyak dan mempertinggi mutu amal, kemudian mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader, mempererat ukhuwah Islam ya. Dan juga terakhir menuntun kehidupan anggota. Oke, itu aja anakku. Terima kasih sudah mengikuti PJJ pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.